Jadi intinya multimedia itu seperti penggabungan, seperti mungkin ini kalau dibahas secara definisi mungkin kurang mengena ya. Jadi langsung aja next, nanti teman-teman akan atau saudara-saudara langsung bisa menangkap multimedia itu apa. Jadi pengertiannya itu nanti pasti mengikuti Mas. Next. Mengapa kok multimedia? Ya, pasti kebanyakan orang-orang itu di dunia apapun, kebanyakan pada saat ini kan sangat memanfaatkan multimedia semaksimal mungkin. Seperti apa misalnya? Misalkan di bidang periklanan. Dengan multimedia itu periklanan dapat menjadi efektif dan interaktif. Teman-teman ada yang di sini bisa mengasih contoh periklanan, memberi contoh periklanan yang efektif dan interaktif. Kita di sini saya tidak ngomong sendiri ya. Kalau perlu ada yang balik itu saya perlu. Itu yang biasanya nanti dapat nilai. Ya itu kan itu biasanya ada nilai itu. Ingatan saya saja biasanya nggak saya catat itu nanti mau tidur saya catat tadi yang. Jangan main-main sama saya. Langsung saja ya. Mengapa multimedia itu sering digunakan ya? Karena salah satu alasannya misalkan di bidang pendidikan dalam penyampaian bahan pengajaran secara interaktif dapat mempermudah pembelajaran karena didukung dengan berbagai aspek suara, video, animasi, teks dan sebagainya. Pastinya teman-teman di sini juga sudah sering itu ya. Malah di perkuliahan mungkin di perkuliahan semester yang lalu malah saudara-saudara sudah pernah membuat bahan pengajaran yang interaktif pastinya. Makanya itu saya yakin saudara-saudara di sini pasti tidak mulai dari nol tentang multimedia. Jadi kita di sini pembelajaran multimedia itu seperti mengulang lagi, atau lebih tepatnya menyamakan persepsi kita tentang multimedia. Kemudian selanjutnya yaitu bidang jaringan dan internet yang membantu dalam pembuatan website yang menarik, informatif dan interaktif. Jadi multimedia itu juga dari jaringan dan internet itu juga tidak bisa lepas dari multimedia. Semua itu karena nggak tahu ini yang buat saya siapa? Kepala gitu. Jadi karena gini ya, menurut riset itu orang mampu mengingat 20% dari yang dilihat. Jadi kalau saudara di sini cuma melihat aja ya, kalau cuma melihat saya aja, mungkin ya ada yang mau nanti ada untuk pembahasan. Sekarang perhatikan saya. Gak perlu. Ya, jadi dengan orang mampu mengingat 20% dari apa yang ia lihat. Jadi kalau cuma melihat saja itu dia hanya bisa mengingat sekitar 20% yang dia lihat, sebelumnya tadi cuma bisa menangkap 20%. Kemudian hanya 30% dari yang didengar. Jadi kalau misalkan cuma dengarkan aja, mungkin saya ngomong gini teman-teman, saudara-saudara dengar memperhatikan dengan dengar aja ataupun dengan merem, kan itu juga mungkin hanya 30% masuknya di ingatan. Kemudian kalau mendengar dan melihat, seperti ini kan teman-teman juga melihat saya, juga mendengarkan saya, insya Allah mengingatnya itu 50%. Amin. Kan semua orang itu ya takutnya juga mohon maaf ya. Ini cuma di survei secara garis besar. Jadi kalau mengingat, nah ini saya juga ya. Kenapa kalau
mendengar, kemudian dan melakukan. Kepala cuma 30%. Ada yang tahu alasannya? Seharusnya kan mungkin lebih dari 50% ya. Kenapa kok cuma 30%? Gak ada yang tahu? Gak ada. Gak ada. Gak tahu Pak. Iya. Lanjut aja. Nanti saya suruh teman-teman mungkin. Saya bilang tadi seperti ini tadi namanya baru gini ya. Nah, saya tadi itu cuma kalau saya kan nggak apa-apa cengeng. Tapi kalau di luar tetap punya sama saya. Jadi kalau tahu Pak Arjun kan bahaya. Ya karena saya jurusan apa? Jurusan aja. Jadi seperti ini ya. Mengapa multimedia? Multimedia mengubah tempat kerja. Maksudnya mengubah tempat kerja itu dengan seperti adanya teleworking. Para pekerja dapat melakukan pekerjaannya tanpa harus pergi ke kantor. Jadi teman-teman di sini ada yang bisa memberi contoh seperti itu. Kita kerja tapi nggak perlu pergi ke kantor. Contohnya apa? Teknologi yang sebenarnya sudah lama sih teknologi ini. Banyak orang-orang yang misalkan saya kasih bocoran ya, meeting tapi secara online. Dia itu nggak datang, ya. Silakan, nggak mau kasih pendapat. Kita ya, paling ya. Kalau contohnya itu mengubah tempat kerja ya. Contohnya itu pernah dengar kata-kata live meeting? Belum. Pernah? Nah, ini ada yang pernah dengar. Jadi live meeting itu seperti kita di rumah lah seperti itu. Jadi meetingnya itu misalkan saya kerja, saya di rumah, kantoran, tapi Pak kerja, ya kan? Tapi terus siapa? Para pekerja saya tetap masuk kantor. Nah, rapatnya nanti lewat bawah gitu. Itu namanya biasanya untuk para manajer. Kemudian mengubah cara belajar. Itu kalau mengubah cara belajar, biasanya kan sekarang sudah banyak teman-teman yang sepertinya melakukan transaksi melalui internet. Di sini ada yang pernah melakukan transaksi melalui